Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema berbicara tentang investasi. Bagaimana saudara melipat gandakan investasi dalam kerajaan Allah. Mari sebelum kita membahas hal itu, mari kita coba baca dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara di tempat dimanapun Anda berada. Sebab hal kerajaan Allah, hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Perikop pembacaan kita ini berbicara perumpamaan tentang talenta. Tuan diidentikan seseorang yang memberikan duit atau sesuatu yang dipercayakan bagi hamba-hambanya. Talenta tidak hanya duit, ada macam-macam konsep yang biasanya dikembangkan oleh hamba-hamba Allah. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang investasi. Kalau di dunia kita biasa investasi dana ke bank atau kita menyimpan dan itu berlipat kali, melipat gandakan duit kita di bank atau di KSP. Namun hari ini kita belajar bagaimana melipat gandakan investasi kita dalam kerajaan Allah. Firman Allah hadir pada hari ini dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15. Yang telah saya bacakan tadi. Berbicara begini, kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ya, ke luar negeri gitu. Kemudian tuannya itu menitipkan sesuatu kepada hamba-hambanya. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Menurut kesanggupan daripada hamba-hambanya. Tahukah Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, kehidupanmu perlu tahu bahwa ketika kita hidup menjadi warga kerajaan Allah, ternyata itu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Bahwa setiap kita memiliki titipan dari Tuhan, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tuhan mau setiap kita, bagaimana kita bisa melipat gandakan hal itu. Bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang Tuhan titipkan. Berarti Tuhan tahu dong apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan hari-hari. Perumpamaan ini mendorong kita untuk bertanggung jawab, untuk melakukan bagian yang Tuhan percayakan. Saya nggak tahu dengan kehidupan kita. Padahal prinsip yang dipakai dalam pelipat gandaan investasi itu memakai prinsip tabur tuai. Apa itu tabur tuai? Prinsip tabur tuai. Prinsip tabur tuai, Tuhan memberikan kehendak bebas untuk melakukan dan hikmat atau akal budi untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Saudara ingin melipat gandakan atau tidak? Terserah saudara. Saudara diberi kepercayaan, saudara diberi titipan. Kalau Anda ingin memaksimalkan kehidupanmu dan berkenan di hadapan Allah, dan saudara ingin mendapat upah nantinya, maka saudara akan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Ternyata pasal ini dari perumpamaan tentang talenta ini berbicara tentang tanggung jawab kita untuk melipat gandakan apa yang Tuhan titipkan. Tidak banyaknya talenta itu, tapi bagaimana kita bertanggung jawab dan melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Saudara, saya mau bilang, setiap kita tidak memiliki hal yang sama. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Namun 1 pun ini kita miliki untuk menolong kita, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan
dan untuk menolong diri kita untuk bagaimana kita berguna bagi orang lain. Nah, pada ayat yang selanjutnya dikatakan, pada ayat yang terakhir dikatakan ayat 18 begitu, yang 1 talenta itu nggak bertanggung jawab, malah disimpan gitu loh, mau dikubur gitu loh. Padahal itu bukan ukuran bahwa kita tidak bisa melipat gandakan kemampuan atau talenta yang Tuhan titipkan. Saudara, talenta itu apa sih? Talenta itu adalah jenis aset yang diberikan kepada kita. Antara lain itu bicara tentang waktu, itu juga karunia-karunia, dan perlengkapan lain sesuai kemampuan kita. Dan Ia mengharapkan kita menggunakan aset pemberiannya itu dengan bijaksana sampai Ia datang kembali. Jadi talenta tidak berbicara tentang duit aja, tapi talenta bicara tentang waktu, karunia-karunia, dan perlengkapan lain yang memampukan kita untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di muka bumi, yang Tuhan percayakan. Entah itu saudara di gereja, entah Anda itu di bidang sekuler, saudara harus mengembangkan semuanya. Tapi saya mau bilang pada hari ini, bahwa kalaupun talenta ini, saudara tidak bisa sombong dengan hati, itu hanya banyak titipan dari kita. Yang dimau dari kita, bagaimana kita mengembangkannya, supaya kehidupan kita menjadi berkat dan menjadi alat kemuliaan bagi Allah. Nah, hari ini, kalau Tuhan bilang katakan, diberikan menurut kesanggupannya. Saudara, ada orang yang banyak 5, ada yang 2, ada yang 1. Itu berbicara, Tuhan tahu kemampuanmu, Tuhan tahu keberadaanmu, Tuhan tahu bagaimana engkau sanggup atau tidak. Kalau mau katakan, oh, Tuhan aku gak sanggup dengan 3 talenta. Saudara, hanya orang malas saja yang tidak mau belajar dan berusaha. Hari ini Tuhan mau mengajar kita untuk belajar bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Yang terpenting di hari ini, Tuhan mengajar apa? Belajar bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan titipkan. Hal yang kedua, belajar setia. Belajar setia dan jujur untuk melakukan apa. Namun semuanya itu, dasar kita adalah motivasi yang benar untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ternyata kerajaan sorga, saudara bisa bayangin ya, hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, dia menitipkan asetnya kepada saya dan saudara. Jadi, bagaimana dengan kehidupan? Talenta apa yang ada dalam hidup? Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Jangan katakan Tuhan hanya 1, hanya 2. Namun saya mau bilang, berapapun yang saudara miliki, Tuhan tahu kesanggupan. Tuhan tahu kemampuan. Mari rajin-rajin melipat gandakan, menginvestasikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dalam kerajaan Allah. Saudara memang diberi kehendak bebas dan akal budi. Namun dari semuanya itu, mari bertanggung jawab atas semua yang Tuhan titipkan. Mari maksimalkan talenta yang ada dalam kehidupan. Sama dengan halnya saudara menginvestasikan sesuatu dalam kerajaan Allah. Saudara, hari ini biar kekuatan Allah ada dalam kehidupan. Biar mata imanmu tetap tertuju kepadamu. Biar kehadiranmu dalam setiap ibadah jadikan berkat bagi banyak orang dan menguatkan bagi banyak orang. Dan hari ini, dan saya percaya setiap kita yang mendengar, kita diberkati oleh Allah. Hidup ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup ini harus menjadi alat kemuliaan bagi Allah. Karena saudara hadir di muka bumi, saudara lahir di muka bumi, tidak ada yang kebetulan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang.
Kalau hari ini kami belajar tentang perumpamaan tentang talenta, itu mengajar kami untuk bertanggung jawab, belajar untuk menginvestasikan karunia yang Tuhan adakan dalam kehidupan kami, untuk melipat gandakan dan bertanggung jawab untuk segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Tidak ada yang kebetulan, semua adalah titipan bagi Allah. Tidak ada yang dapat kami sombongkan atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan, tapi biarlah itu semua menjadi berkat, menolong kami untuk melakukan hal yang benar dalam kehidupan kami. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar pada hari ini. Bila damai sejahtera Allah Tuhan atas kehidupan mereka, segala sesuatu yang mereka lakukan dibuat berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, biarlah kasih karunia Allah tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tetap semangat. Tetap lakukan bagianmu. Belajar bertanggung jawab. Tetap setia dengan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Sehingga engkau akan melihat bagaimana hasil daripada pelayanan-pelayanan yang kita lakukan hari-hari. Tuhan memberkati.